Selamat pagi malam para pejuang bayangan dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Mirror Imaji Horror bersama saya Casey, dan saya kali ini bersama dengan narasumber yang punya beberapa cerita yang menarik, mencekam tapi seram seru tentunya. untuk diulik. Silakan Mbak memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Atia Rania, bisa dipanggil Nyanya. Oke. Dan gimana hari ini? Aku diminta Casey untuk cerita nih di sini nih. Ini pertama-tama Mbak Nyanya nih dari angkatan berapa? Angkatan 2010. Oh enggak, 20 deng. Jurusan Sasing. Iya, Sasing. Oke, jadi saya Casey dan Mbak Nyanya kali ini akan mengupas tuntas cerita-cerita yang Mbak Nyanya untuk beberapa menit ke depan. Jadi stay tune ya teman-teman. Oke, silakan Mbak. Gimana nih? Jadi ini kita mau cerita tentang dengar-dengar mau ceritanya di penginapan gitu ya. Boleh. Namanya penginapan kan guys, itu kan pasti banyak gitu ya. Iya benar. Iya kan? Nah, jadi ini pengalaman aku sendiri. Aku di salah satu hotel di Jogja. Ya kan? Ini bisa dikasih tahu nggak sih dikit aja? Ini deket kampus kita tercinta. Dekat lah ya. Deket Jogja itu mana-mana deket kan, ya kan? Bener. Kita kan dari Jakarta di Jogja itu deket gitu kan, guys. Benar. Nah, jadi aku baru nyampe hotel, baru mau masuk kamar tuh jam 1 atau enggak? Ya jam 1-an lah. Di situ aku sama saudaraku. Nah, dia ini six sense kebetulan. Pas di lorong itu aku emang iseng. Aku kayak gitu. Emang rada aneh sih aku kayak gitu kan. Terus saudaraku bilang gini, udah malam katanya. Dah, terus aku yang kayak hahaha kayak ketawa-tawa gitu. Pas kita sampai kamar, tuh dia bilang ke aku, tadi pas kamu siul, maksudnya dia bilangnya siul ya. Pas kamu siul tuh ada yang ngikutin, maksudnya bukan ngikutin aku gini, tapi Suaranya ngikutin ngebales taannya kamu gitu. Dia balasnya gitu. Tapi kamu tuh kan itu saudara kamu yang six sense yang punya kemampuan gitu. Tapi kamu sendiri punya nggak sih sebenarnya kemampuan untuk kayak six sense? Enggak, gitu? sama sekali enggak. Aku tuh orangnya nggak bisa ngelihat, nggak bisa ngerasa semuanya nggak pernah. Jadi kamu posisinya kamu nggak denger balasannya itu? Enggak, sama sekali enggak. Cuman saudara kamu itu. Pas dia bilang gitu, emang ada orang kagak ada, ya udahlah. Kan aku emang di sini percaya akan hal gaib dan percaya juga kita punya dunia masing-masing dan ya gitulah. Nah terus abis itu dia tuh mandi. Pas mandi dia merasa nggak tenang, kok kayaknya nggak enak gitu ya. Dan bener aja yang dia saudara aku rasa itu ada yang ngikutin di kamar mandi, di dalam kamar mandi itu. Terus dia bilang ke aku kayak gitulah. Aku tadi pas mandi nggak tenang deh gitu. Udah tidur deh. Nah dia tuh udah langsung tidur, sedangkan aku masih main HP TikTok. Itu posisi kamar tuh udah gelap total, bayangin udah. Aku tuh kalau tidur tuh harus gelapnya total gitu kan. Itu tiba-tiba suara gosok gigi dari Kamar mandi. Ping gitu kan. Anjrit gitu kan aku. Lagi Beneran anjir gitu kan. Tadi kayak never mind gitu kan. Lebih seru scroll TikTok daripada meladeni mereka gitu. Terus abis itu nggak lama shower tuh nyala sendiri. bener-bener bersih gitu. Iya. Itu nggak sih buka tuasnya tuh kan bunyi klok gitu kan. Klok bangke gitu. Langsung merinding kan. Udah gini aja. Wah seru sih. Terus kayak bunyi gemuruh apalah tanggung gitu. Itu dari satu tempat yang sama. Iya, di kamar mandi bergantian atau kayak samaan gitu, bersamaan gantian. gitu? Awalnya gosok gigi abis itu gitu. dan lu masih memilih nggak tidur. Nah, waktu sikat gigi, gue masih memilih untuk main HP kayak ya udahlah emang hidup bersama. Gue selalu gitu mikirnya. Terus habis itu pas mulai showernya nyala, langsung tutup HP, tidur gitu kan. Terus nggak lama habis itu mati showernya. Terus kerannya yang lama, kerannya tuh yang paling epic.
Kerannya tuh yang diputar itu. Kerannya Terus diputar. dia kayak keputar, terus dia ngalir sendiri, Nah, ngocok itu nggak sendiri. sih bunyi keran diputar? Iya. Nah kayak gitu. Terus paginya aku tuh seingetku aku bilang tadi pagi gini. Apakah yang kemarin aku siul terus dia jawab itu ikut ke kamar? Terus kata saudaraku ya kemungkinan iyanya gitu. Kamu tau gak sih apa yang paling epic? Apa? Kayaknya aku nanti malam Hah? bakal nginep di penginapan ini. Ngapain? Nemenin temen aku. Oh iya. Takut banget. Enggak. Tapi gini loh, kamu bisa ngerasa nggak? Bisa ngelihat, Aku nggak tahu sih, karena aku kadang sibuk sama duniaku sendiri aja. Ya udah nggak mungkin. Begitu males. Tapi kan kamu juga nggak bisa ngerasain. Iya. Kamu juga nggak peka. Tapi Iya. kamu iseng kan? Iya. Makanya kena kan. Iya juga ya. Nanti kalau aku juga kayak gitu gimana? Ya nggak apa-apa, Ya, langsung sih. tidur aja sih. Nggak apa-apa gitu doang mah. Terus menurut pengakuan saudara kamu yang bisa lihat ini, yang punya siksa ini, dia ngelihat nggak sih gimana bentukannya atau dalam rupa apa sih? Atau kayak mereka nih cuman waktu di kejadian di penginapan ini tuh cuman kayak ini aja kayak ya, berupa gerakan-gerakan aja, mereka gerakin apa gitu aja. Enggak, dia itu cuma bisa ngerasa. Dia bisa ngelihat tapi pas itu dia nggak ngasih tahu wujudnya apa. Mungkin dia ngelihat, aku nggak tahu. Yang dia bilang ke aku tuh dia merasa. Terus kalau apa lagi tadi tanyanya? Wujudnya aja sih. Iya, udah nggak berarti dia nggak kasih tahu. Enggak. Pokoknya kita kalau di penginapan gitu emang harus Harus behave sih. kosan, Mbak, kosan. Nah, Kan sebagai anak oh iya, kamu yang kasih ya. agak Kosan tuh udah yang lebih epic lagi, guys. apa tuh? Ceritanya jadi gini. Waktu itu temanku main ke rumah. Ini pas SMA ya. Terus dia cerita tentang hantu di kosan. Nah, ini fun fact-nya nih. Biasanya kalau cerita hantu di suatu tempat, katanya itu manggil dan emang biasanya itu datang beneran gitu. Terus gimana tadi? Ya kalau ada yang datang ya selamat bergabung. Iya, selamat Di bergabung. horor Karena ini. emang di sini kan disediakan 3 kursi. Yang satu emang spesial buat siapa aja Ya, dari lucu ya. dari alam mana aja dipersilakan bergabung gitu ya. Tapi nggak usah sampai digituin, biar aja menikmati aja, nggak usah. Iya. Jadi ceritanya, ini langsung cerita aja nih. Nanti di kosan. Gue punya temen gue tuh cerita dia abis balik dari kampus dan dia tuh posisinya di kosan itu dia baru masuk hari pertama masuk. Hari pertama masuk dia merasa waktu jalan kok nggak enak ya perasaannya. Kok hawanya tuh nggak enak banget gitu. Tapi yaudah dia cuek aja gitu. Terus akhirnya dia naruh barang, kan tuh hari pertama kayak baru pindahan deh. Habis itu dia langsung cabut ke kampus. Posisinya kamarnya itu belum rapi. Nah, abis dia balik kampus, kok nggak salah dia event apa ya? Aku juga lupa. Di situ posisinya udah capek banget. Dia langsung tidur, brek, gitu kan. Langsung nggak ganti, nggak bersih langsung tidur. Iya. Terus dia buka mata, kebangun lah. Biasa kan kalau masih kotor kan kayaknya suka kebangun kan. Buka mata, ada apa ya nyebutnya ya? Ada tamu Miss K. Si Mbak Kunti ini, cewek, rambutnya panjang. Dia biasa starter pack. Punggungin dia posisinya. Enggak, melihat dia sedang tidur. Nah ini jadi ini ceritanya saudara lu nih ngigo atau dia sebenarnya kebangun dikit? Itu temen gua. Oh teman, temennya ini temen kebangun dikit gitu atau kayak bangun ya. gitu. Tidur. Ih, hantu gitu. Tuh ada Miss K, ada Mbak sih itu. Si Mbak K itu. Mbak K Iza mungkin ya. Enggak dong. Nah terus pas kan kalau di lemari itu dia lihat lagi di lemari. Coba jelasin dulu posisinya deh. Posisinya. Ini kasur. Ya ini misalnya ini kasurnya dia nih. Gimana ya? Ini kasur dia. Si Kuntinya di sini.
Duduk di kasurnya. Duduk di lemari. Duduk di lemari. Itu kan yang kalian pada takuti kan kayak begitu. Duduk di lemari. Terus kakinya yang paling epic goyang-goyang gini, ngerti gak sih yang kayak iya yang kayak orang kayak nah iya kayak gini kelihatan ya. Iya. Kayak gitu. Tapi ya nggak gini, pelan kayak gini gatel kan. Kayak gini pelan-pelan ngeliatin senyum gitu kan. Itu dari cerita temen lu sempet eye contact nggak? Eye contact terus. Habis itu ya namanya orang Islam ya. Langsung Itu baca-baca. Tapi bacanya kayak ngawur gitu. Kayak maksudnya bukan ngawur tapi gimana ya guys? Kayak karena kadung panik terus kayak ya udahlah yang sebacanya aja lah gitu yang kesebutnya. Kayak bukan gitu, tapi dia kalau nggak salah baca Al-Fatihah tapi nggak jelas. Iya. gitu terus kan. Tapi nggak jelas gitu. Terus akhirnya dia tutup pakai selimut. Ya selimut, aduh. Ternyata itu si Mbak Penti itu turun. Dia tidur, dia ada di depannya gini. Ya, misalnya ini posisi tidur ya dia. Si makhluk ini nih. Si Miss K. Miss K-nya itu di kayak depan sini, di depannya dia gini. Berarti kayak ke atas tapi berdiri gitu kah? Kan? Cet gitu. Terus dia makin gitu kan. Panik makin panik. Yang namanya orang gitu. Dia makin baca-baca. Pas dia buka, ternyata itu mukanya udah depan mata dia anjir udah gini. Terus ikut si Miss K-nya ini ngomong ke dia. Apa? Tahu ngomong apa? Bacanya terus gitu. Anjir guys, merinding. aja. Karena kalau misalkan di ada cerita dengan versi yang sama, itu ngikut ngapalin doanya. Iya. Jadi itu ada juga soalnya cerita yang famous kayak gitu kan, ngikut hafalin doanya. Jadi kayak nih orang nih ke toilet sendiri, baca Bapak Kami. Itu cerita gue ya? Enggak. Oh, gue juga ada cerita kayak gitu. Hantunya juga ngikutin aja Bapak Kami. Apalagi gitu ya? Iya. Apalagi yang gue harus baca gitu kan kalau kayak gini. Tapi itu berarti itu usil banget dong. Habis itu temen lu ini nggak kayak biasa orang ketemu yang mereka yang nggak kelihatan tuh demam atau sakit itu dia sakit nggak? Enggak sih, teman gue baik-baik aja. Nggak gimana gitu. Emang kalau itu kayaknya tuh jahil banget gitu ya. Iya emang sih. Tahu perbedaan merah dan putih? Tahu sih. Apa? Katanya kalau yang merah tuh kayak penuh dendam gitu banget. Jadi jahil gitu ya. Terus jahilnya tuh yang bisa ngebahayain juga gitu nggak sih? Sorry banget nih kalau salah Mbak K di luar sana yang bisa ngeliat ini. Cuman kayak ditegur baik-baik aja ya hostnya. Kalau bisa nggak usah menampakkan diri gitu, pelan-pelan aja dijauhin atau apa-apa gitu. Dan gue tuh kayak merasa lucu gitu ya, unik. Kuntilanak tuh ada yang merah ada yang putih. Kayak beneran Indonesia. Jangan bercanain. Oh iya. Oke, kita mungkin sambut dulu kalau ada Mbak K yang hadir di sini. Kita nggak ada maksud apa-apa di sini, cuman sharing cerita aja. Bisa sharing. Mungkin bisa sharing sendiri nanti gitu ya. Tapi epic sih. Tapi emang nge-event tuh ada aja ya nggak sih ceritanya. Menurut gue tuh ada aja ceritanya. Enggak pas nge-eventnya, enggak pas udah sampai rumahnya, enggak pas di jalannya. Ada aja bener. Dan itu kan ada dua jenis nih, merah sama putih kan. Pernah mbak pembantu gitu. Ngomongnya gimana ya bahasa harusnya? Mbak ya, gue bilangnya asisten rumah tangga. Asisten kebagusan. ART yaudah deh, Mbak ART gue ini cerita. Dia tuh lagi hangout berapa orang gitu, 6 orang kayaknya. Terus temennya ada yang kesurupan, kuntilanak merah. Udah tuh kesurupan kuntilanak merah. Kan tadi kita sepakat ya kuntilanak merah tuh lebih jahil, yang putih lebih tidak jahil gitu. Iya. Terus si temennya ini kesurupan kuntilanak merah. Ya yuk kesurupan gak sih? Gitu kan. Terus nggak lama
selang berapa menit mungkin ya 15 menit gitu kali ya. Temennya satu lagi kan berenam. Itu kesurupan kuntilanak putih. Apa nih? Duel nih. Bukan duel. Terus si kuntilanak putih ini bijak gitu. Dia marahin kuntilanak merah. Yang kesurupan kuntilanak merah. Kamu kuntilanak merah, kamu jangan jahil jadi orang. Ternyata dia masih punya akhlak ya kuntilanak. Ternyata emang sebenarnya tuh makhluk-makhluk kayak gini tuh ada aja gitu sisi baiknya ya. Sisi baiknya ada. Emang saling mengingatkan ya, kalau itu nggak hanya berlaku untuk sesama manusia aja ya, tapi ternyata untuk mereka-mereka yang nggak kelihatan juga berlaku yang sama. Iya, gitu. tapi untuk ngomongin kuntilanak merah nih emang ada cerita lagi nih gue nih. Ini durasi gimana mas? Durasi sih gak apa mungkin sekali lagi. Gue main ke rumah saudara gue yang si Six Sense ini. Banyak juga cerita lu sama kuntilanak ya, sama Miski ini ya. Mana? Iya juga ya, bener Ya. juga. Kok gue banyak ya? Dari tadi kebanyakan, bahkan sisa semuanya cuma satu yang nggak sama Miski nih. Iya, terus gue juga ada cerita pocong juga. Tapi Sekarang ujung-ujungnya terbang kuntilanak lagi. sekarang cerita yang kuntilanak merah dulu aja nih untuk menutup sesi perdana kali ini. Sesi mikat horor ini ya guys. Jadi gue datang ke rumah saudara gue ini. Dia bilang, kamu pas ke rumahku merasa aneh nggak? Enggak aneh, enggak merasa aneh sama sekali, nyaman kok rumahnya, enak, bener-bener ya biasa lah. Oh gitu, ya udah. Jadi gininya di rumahku ini ada 3 penunggu, katanya gitu. Oh iya, apa aja? Sama ada kalau nggak salah ini gue masih agak lupa ya. Yang pertama itu orang tua, kalau nggak nenek kakek lah ya gitu, di garasi. Terus sama 2 kuntilanak. Hah? Iya tapi kan itu 3 tapi sekarang tinggal 2. Kan ada kuntilanak merah sama putih. Tapi tinggal 2-nya. Loh, iya yang merah lagi nggak di sini. Terus kemana mbak? Gue bilang gitu kan. Iya, yang merah ikut kakakku ke Australia. Ikut kakakku ke Australia yang merah. Berarti orang ketempelan tuh bisa jauh banget gitu ya. Emang bisa? Katanya susuk aja nggak bisa loh ngelewatin laut. Ini malah ngelewatin benua. Mana gue tahu nih anak merah lebih dendam, dia lebih kuat. Iya sih. Tapi gue nggak tahu itu pernah berantem atau Tapi ini nggak. unik juga ya saudara lu. Apa? Lu datang ujung-ujung langsung, kamu tahu nggak di sini ada 3 penunggu? Itu apa nggak kaget dia datang? Gua datang. Disuguhkan cerita Enggak, misterius itu gitu. kayaknya pas abis pulang deh baru cerita. Iya, tapi gue rada ngakak dulu gitu. Dia anak ikut ke Australia gitu loh. Mau belajar kali. Oh mungkin ya. Iya, keingin tahuannya besar Healing. gitu ya. Sekalian healing itu. Oke, sobat pejuang bayangan sekalian, kita udah ada di akhir cerita sama Kak Nyanya. Kali ini seru banget. Mostly kita bahas Miski dan teman-temannya. Jangan lupa stay tune di podcast Mirror, Imaji Horor, dan nantikan episode-episode selanjutnya bersama dengan narasumber dan cerita-cerita yang lebih beragam lagi. Ini besok episodenya tuyul ya kalau nggak salah. Kalau nggak tuh yuk pocong kan? Iya. Ini tuyul ya. Ya oke. Selamat pagi malam dan sampai jumpa. Sampai jumpa guys.